Inkubator, yaitu Bu Eva Yani SEAKMM, yang saya hormati Ketua Panitia Saudara Zahran Hibatullah, yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, yaitu Bang Reza Pahlevi dan Kak Rahmah Novianti, dan yang saya banggakan seluruh peserta yang dirahmati Allah. Saya ucapkan selamat bergabung di webinar Youngpreneur dengan tema Sukses di Usia Muda, Mitos atau Fakta. Sebelum itu, izinkan saya membacakan beberapa peraturan dalam mengikuti webinar pada hari ini. Yang pertama, peserta wajib menghidupkan kamera pada saat webinar berlangsung. Yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofon pada saat acara berlangsung. Kemudian peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar pada saat pemateri satu sudah selesai memaparkan materinya, begitupun dengan materi selanjutnya. Kemudian pertanyaan akan dibaca dan dijawab pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Kemudian yang terakhir, link absen akan dibagikan melalui room chat Zoom. Baiklah, sebelum itu, mari kita sama-sama mendengarkan kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh pembina inkubator kita pada hari ini, yaitu Bu Eva Yani, SEAKMM. Kepada Ibu, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat datang kepada semua peserta yang sudah berhadir. Saya lihat di sini ada partisipan sebanyak 162 orang. Kemudian di dalamnya ini saya melihat terima kasih juga yang sudah bergabung dengan kita hari ini. Saya nggak tahu ini masih ada Bapak Iskandar Samajid. Muhammad Di sini. Baik, terima kasih untuk Bapak Iskandar Samajid yang sudah memfasilitasi kegiatan anak-anak inkubator hari ini. Kemudian buat terima kasih kembali. Ya, masih ada, alhamdulillah Bapak. Sebagai informasi untuk semua peserta hari ini, Pak Iskandar adalah orang yang selalu mensupport kegiatan anak-anak inkubator ini. Kalau saya bilang totalitas tanpa batas. Nah, kemudian selamat buat semua panitia juga yang saya percaya hari ini sudah bekerja keras untuk bisa menyiapkan kegiatan hari ini sebagai salah satu agenda dari sekian banyak agenda yang dilaksanakan mulai dari awal November yang saya ketahui sampai dengan Desember bulan depan. Terima kasih juga yang tak terhingga kepada pemateri hari ini yang luar biasa, yaitu saya manggilnya Abang Reza karena pasti semua yang lain juga memanggilnya Abang Reza Pahlevi, dan juga Kak Rahmah yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan sharing ini betul-betul pada akhirnya nanti akan menjawab apakah benar kewirausahaan itu bisa menjadi sukses dalam kondisi posisi mereka sebagai mahasiswa yang masih muda, atau itu hanya mitos. Mudah-mudahan di akhir nanti semua peserta mendapatkan satu pencerahan kepada kegiatan ini. Nah, kepada semua peserta saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga sudah bergabung dengan kegiatan ini. Saya melihat dari chat ini sepertinya banyak yang dari luar Aceh. Harapannya adalah bahwa semua peserta dengan dibukanya media Zoom ini bisa menjadi peserta dari kegiatan yang sifatnya kemudian
memberikan sharing tidak hanya untuk anak-anak yang ada di Aceh, tapi juga untuk peserta dari daerah lainnya. Saya percaya nantinya akan ada sharing yang luar biasa, tidak hanya dari pemateri, tapi dari diskusi dengan peserta-peserta yang lain yang asalnya dari luar Aceh. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan buat anak-anak kami yang ada di Fakultas Ekonomi Unsiah, bisa dapat pengalaman bagaimana dari peserta yang lain, barangkali dari diskusi dan pertanyaan nantinya mereka bisa menyimpulkan satu hal apa yang mereka bisa siapkan untuk diri mereka. Dan saya dalam hal ini juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini pada prinsipnya itu pasti akan mempunyai sekian banyak feedback, tidak hanya untuk panitia dan juga bagi peserta nantinya. Sebagai pembina anak-anak inkubator bagi semua peserta hari ini, bagi pemateri hari ini, mohon diperbanyak maaf bila nanti dalam perjalanan kegiatan ini masih terlihat ada kekurangan dan lain sebagainya. Pada prinsipnya adalah anak-anak ini dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan dalam proses ini menjadi sarana pendewasaan bagi mereka bagaimana mengelola atau mengorganize suatu kegiatan, sehingga itu menjadi pengalaman yang berharga agar nantinya mereka siap melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa seperti ini. Itu saja dari saya. Selamat berdiskusi hari ini. Mohon maaf bila saya tidak bisa join sampai dengan akhir kegiatan karena saya punya kelas hari ini, namun sepertinya ini ada di YouTube, mudah-mudahan saya bisa mengikutinya dari luar kelas Zoom ini nantinya. Itu saja dari saya, selamat buat semua, terima kasih buat Pak Iskandar Shah dan pemateri sekali lagi. Semangat pagi hari ini, mudah-mudahan memberi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Seperti doa saya tadi, sesuai dengan keyakinan saya bahwa kegiatan ini akan memberikan sesuatu ilmu yang bermanfaat bagi kita sehingga bisa tinggal di dalam pikiran kita nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada pembina kita, yaitu Bu Eva Yani. Kemudian untuk memberkati acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Lazuardi Firdaus. Kepada saudara, saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit a'malana wa hassin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fi dinina wa dunyana. Allahumma adfa'anna al-balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wal fakhsha wat ta'una waz zina wal munkar waqsuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldadil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Firdaus. Kemudian tiba saatnya
pada inti acara kita pada hari ini, yaitu webinar Youngpreneur dengan tema Sukses di Usia Muda, Mitos atau Fakta. Pemateri pertama kita pada hari ini yaitu Bang Muhammad Reza Pahlevi. Beliau lahir di Lok Semawe 28 September 1995, merupakan lulusan dari Ilmu Hubungan Internasional di Ankara University, salah satu prodi HI terbaik di Turki, dan pernah menjadi satu-satunya orang asing yang menjadi anggota Musyad Ankara. Kegiatan selain bisnis saat awal merintis yaitu modeling, bintang iklan seperti iklan BNI, BCA, Daihatsu, Lazada, dan lain-lain. Kemudian sekarang berfokus di food and beverage business, PT Pangka Grafika, pusat penjualan dan penyewaan terbesar di Aceh. Kemudian beliau juga pernah bangkrut beberapa kali di berbagai industri dan mampu berbahasa Inggris, Turki, Arab, Aceh, memiliki hobi reading, fitness, boxing, dan running. Kepada pemateri kita pada hari ini, saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Suaranya jelas nggak ya? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai, jadi topik kita hari ini sukses di usia muda, mitos atau fakta. Nah, sukses di usia muda pastinya sebuah fakta, bukan sebuah mitos. Tapi pastinya harus ada strategi-strategi yang kita gunakan di belakangnya untuk bisa berhasil sukses di usia muda. Dibilang sukses, mungkin saya belum juga menjadi sosok yang cukup mapan untuk sharing bagaimana sukses di usia muda, tapi di sini kenapa saya memberanikan diri untuk sharing sama teman-teman, karena di sini konsepnya yang ingin saya sampaikan nanti adalah sharing, bukan menggurui. Jadi tidak ada sedikit pun dari saya pribadi untuk menggurui teman-teman, hanya saja mungkin saya berproses lebih duluan daripada teman-teman. Mungkin dari teman-teman semua kita cuma beda berapa tahun umurnya ya. Ada yang bahkan ada yang sebaya ataupun lebih dari saya. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail, mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan yang paling pertama, yaitu tidak ada seorang pun dari kita bisa sukses kecuali dengan kerja keras. Nobody from us can success without work hard. Work hard is a key. Why I say work hard is a key? Karena maupun mereka yang punya privilege, maupun mereka yang punya keturunan orang kaya, ataupun keturunan yang memang punya network yang banyak dan lain sebagainya, tapi percayalah di belakang kesuksesan mereka itu, mereka punya work ethic yang bagus. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah cara untuk sukses di usia muda, ataupun bukan sukses di usia muda sih, lebih tepatnya beberapa hal yang saya lakukan untuk bisa berani bekerja keras ataupun bisa berani untuk bermimpi. Nah, yang pertama adalah chase happiness. Why chase happiness? Chase happiness that I mean here is do what you love. Kenapa harus do what you love? Nah, buat teman-teman semua yang masih berpendidikan mungkin, ataupun yang masih sambil kerja, ataupun belum melakukan yang benar-benar what you love. Artinya gini, sebagian dari kita adalah mahasiswa
politik, tapi pinginnya ke bisnis. Bagian dari kita adalah mahasiswa komunikasi, tapi pinginnya ke bisnis. It's okay. No matter the department that you are in, all of you is good enough to be an entrepreneur. Because to be an entrepreneur is different dari kalau ingin jadi dokter dan lain sebagainya. Karena untuk menjadi seorang pengusaha itu yang dibutuhkan adalah expert in that industry. Jadi tergantung industri yang kita pilih. Baik itu industri kesehatan, industri F&B seperti saya, industri internet, banyak industri-industri lainnya. So, yang harus kita lakukan adalah menjadi yang terbaik di industri. Saya pernah baca tuh konsep menjadi yang terbaik di industri. Salah satu caranya adalah dengan menginvestasikan waktu kita 10.000 jam. Artinya kurang lebih 5 tahun, kita itu harus benar-benar kita punya yang namanya daily habit. Daily habit yang di dalamnya termasuk reading, practice, semua tentang industri tersebut. Jadi, mungkin saya akan bercerita tidak terlalu panjang ya, karena nanti mungkin kita lebih enak bahas detailnya itu di sesi pertanyaan. Nah, do what you love and love what you do, that's the key. Siapa dari kalian yang memang saat ini sedang melakukan pekerjaan yang kalian cintai, baik itu pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya, tapi bukan sebagai pekerjaan yang pertama. Artinya gini, kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan, tapi pekerjaan itu sampingan, otomatis waktu yang kita investasikan, effort yang kita berikan tidak sebesar kepada pekerjaan yang kita fokus 100%. Nah, di sini konsepnya adalah seperti jarum, bukan seperti palu. Ibaratnya jarum itu ujungnya runcing. Artinya be specific in what you want. Nah, apa secara spesifik kalian harus tahu apa yang ingin kalian inginkan. Artinya kalian ingin di industri makanan, oke. Di industri makanan investkan waktu kalian, investkan sedikit uang kalian untuk beli buku lah dan lain sebagainya untuk belajar. Bahkan sekarang kita punya kampus UGM ya, Universitas Google pokoknya di Google kita bisa dapatkan semuanya. So, semakin dini kita memulai bisnis di industri tersebut, semakin baik. Jadi gini, sebenarnya ada beberapa hal yang menghilangkan konsep berpendidikan sendiri. Dua hal yang kalian harus dapatkan ketika kalian di kampus, artinya di sekolah. Dua hal yang harus kalian dapatkan ketika kalian di sekolah. Yang pertama adalah learn how to learn, belajar untuk belajar. Artinya di sini kalian belajar untuk belajar. Misalnya kalian belajar di jurusan bisnis, kalian harus benar-benar tahu ilmu dasar di bisnis. Dan di situ sebenarnya adalah bagian dasar untuk belajar. Kalian belum belajar yang sebenarnya, kalian baru belajar untuk belajar. Yang harus kalian belajar itu adalah in real life. Misalnya industri makanan, di industri makanan ada yang namanya operational officer, ada yang namanya marketing, ada yang namanya sales strategi dan lain sebagainya. Nah, itu baru kalian yang namanya belajar. Jadi ketika di kampus itu kalian baru belajar untuk belajar. Itu alasan pertama kalian stay di kampus. Alasan kedua, networking. Networking is key part in business. Why I say like that? Because tanpa networking yang baik, kita sangat susah untuk memulai bisnis, sangat susah untuk menjalani bisnis. Contoh, untuk mendapatkan tim yang baik, tim yang grade A, pastinya kita butuh networking yang baik juga. Kita butuh environment yang benar-benar punya value yang tinggi juga. So, di sini dua hal ini dua ini adalah alasan kalian berada di kampus. Jadi kalau kalian tidak dapat dua hal ini,
tolong dipertanyakan lagi posisi kalian di kampus. Artinya, tolong pelajari lagi. Tolong selama, kan S1 misalnya teman-teman semua, 4 tahun. 4 tahun itu harus betul-betul, harus betul-betul dimanfaatkan. Jangan sampai wasting time. Karena 4 tahun itu kalau kita fokus di sebuah industri, kita itu udah belajar kemana-mana loh. Kita udah belajar kemana-mana, kita udah berproses sudah jauh loh. Karena coba lihat, contohnya aja di industri makanan nih. Ada orang baru bisnis 1 tahun, tapi udah bilang, bisnis saya nggak jalan, bisnis saya gagal. Iya, memang belum rezeki, ya memang bisnisnya tidak jalan, ya memang bisnisnya bla 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 bla. Jadi, it's all excuse. Semua itu adalah alasan. Jadi, kalau kalian memberikan alasan, maka yang kalian dapat adalah alasan. Kalau kalian memberikan effort, kerja keras, never give up, and you will be success. You will get what you want. Nah, di sini konsepnya sama juga ketika di kampus, kalian betul-betul bekerja keras untuk mendapatkan 2 hal ini. Learn how to learn, belajar untuk belajar. Yang kedua, networking. Kalian benar-benar dapat networking. Nah, itu inti dari kita berada di kampus. Nah, untuk yang kedua, menurut saya pribadi, untuk sukses di usia muda, kita itu benar-benar harus punya value yang kuat. Value yang kuat artinya di sini, we have to think big. We have to think outside the box. I mean like, kalau orang mengira memulai bisnis itu dengan cara baca buku banyak-banyak, baca buku, tapi nggak pernah praktek, nah, itu mereka tenggelam di mimpi, tenggelam di think big-nya aja. Nah, jadi di sini yang saya ingin bilang adalah big not in profit but big in a value. Kebanyakan saya sering sharing di warung kopi di sini sama teman-teman, pasti mereka bahas gini, berapa dia dapat per bulan ya? Berapa penghasilannya per bulan? Itu keuntungannya besar sekali, industri yang dia jalani bla 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 bla, bisnisnya gede banget karena keuntungannya mencapai puluhan juta, mencapai ratusan juta, bahkan miliaran. Tapi ingat, sebenarnya something long lasting is not based on profit. Something long lasting is based on value. Jadi kalau kita mencoba untuk menjadi problem solver, artinya bisnis yang kita lakukan menjadi problem solver, itu memberikan value buat orang-orang, maka bisnis itu nggak ada habisnya. Kenapa? Karena selalu dibutuhkan. Contoh, kita harus ubah konsep dari bisnis sendiri. Kita jangan pakai konsep saya berbisnis, bagaimana caranya setiap uang yang ada di kantong kaliannya nyo bidebit menumpeng langki. Nyo bidebit dari nyo 5 ribu, dari nyo 10 ribu, dari nyo 200 ribu. Artinya dari pola pikirnya udah salah. Udah merugikan sebelah pihak. Coba kita berbisnis tapi pakai konsep create value. Buatkan value dari bisnisnya, nilai. Artinya, di industri makanan misalnya, saat ini Taksim Cafe and Resto, usaha F&B yang saya jalani, masih menggunakan yang namanya micin. Tapi saya sudah plankan dalam tahun ini, artinya dalam tahun depan kami sudah harus berbisnis dengan zero micin. Karena kenapa? Itu sebenarnya problem. Banyak teman-teman yang curhat, banyak teman-teman yang memang kejadian fakta, gara-gara terlalu banyak makan bakso yang ada micinnya, jadinya sakit kanker. Gara-gara makan yang tidak sehat ataupun banyak penyedapnya, banyak penyakit-penyakit lainnya yang berdatangan. Artinya apa di sini? Bisnis kita based on profit. Profit yang kita kejar, bukan value. Jadi sayang banget long term targetnya itu loh. Sayang banget impact di jangka panjangnya loh. Suara saya jelas ya teman-teman semua? Jelas, Bang. Jelas. Oke.
Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah set the long term target. Set the long term target. To set the long term target untuk membuatkan target jangka panjang, we need belief, we need hard work, tears, blood, and consistency. Kenapa? Karena susah sekali untuk berjalan jauh, susah sekali untuk berjalan dalam jangka waktu yang lama. Jadi di sini belief, percaya bukan apa yang dipercayai orang lain, tapi apa yang kamu percayai. You will become what you believe. Kamu akan menjadi apa yang kamu percayai. Nah, dari situ kita aja udah mulai memapankan konsep pada diri kita sendiri bahwa umur sekian ataupun di usia muda ataupun dalam 5 tahun ini saya bergerak di industri ini, saya harus bisa menjadi yang terbaik di industri ini, saya harus bisa memberikan yang terbaik di industri ini, apapun PR-nya, apapun kesusahannya, apapun kesulitannya, artinya apakah itu harus mati-matian, harus ibaratnya harus berjuang walaupun belum ada hasil, harus berjuang walaupun sangat sulit, profitnya kecil mungkin karena kita memberikan value yang tinggi. Contoh, kita memberikan value yang tinggi pada bisnis kita, seperti kita memakai bahan baku yang benar-benar baik dalam menjual makanan, kita memakai bahan yang memang jujur gitu, tapi profitnya ya sedikit berkurang. It's okay. It's okay to earn not that much profit. But believe me, in the long-term target, in the long term, you the one winner. Kamulah pemenangnya. Kamu yang fokus jangka panjang, kamu yang fokus value, kamu yang menang jangka panjang. Mereka dapat jangka pendeknya, tapi contohnya sudah banyak sih. Let's say Jack Ma, nggak ada yang tahu Jack Ma, mungkin semua teman-teman juga tahu Jack Ma, salah satu pengusaha terkaya dari China, CEO and founder, sekarang nggak CEO lagi, sekarang sudah menjabat sebagai founder aja, founder Alibaba.com. Alibaba.com is one of the biggest e-commerce in this era. Jadi Alibaba merintis bisnisnya itu dalam kurun waktu 10 tahun, mungkin dia belum make profit loh, masih muter modal dari investor, masih reinvest. Tapi apa yang dia dapat adalah thousand of email of thanks. Jadi yang dia dapatkan adalah email terima kasih dari customer-nya. Wah, terima kasih, saya sudah bisa menjalani bisnis saya, bisa ekspor ke luar negeri, bisa menghidupi keluarga saya dari bisnis ini, saya bisa menjalani bisnis baru, dan oh ternyata ada internet, bla 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 bla. Nah, dari sini aja kita bisa lihat 15 tahun sampai ke titik dia itu IPO, 10 tahun ke atas kalau salah dia IPO, itu bukan waktu yang sedikit. Tapi ketika dia menang, karena value-nya dia, it long lasting. Coba cari deh orang yang seumuran dia, mungkin 50 ke atas umurnya, yang bekerja hanya based on profit, hanya berapa keuntungan saya, berapa ini. Of course, business must make money, but bukan dengan cara without value. Value dulu dikedepankan, baru profitnya. Karena nggak mungkin juga bisnis nggak make money kan. Jadi semua itu untuk sukses di usia muda, hati-hati. Jangan bekerja untuk profit, jangan bekerja hanya untuk cari untung. Bekerjalah untuk memberikan value. Value mungkin terlihat lama ketika kita berbicara jangka waktu 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sekarang saya tanya lagi, mungkin boleh lihat di sekeliling kalian mereka yang fokus di profit, 2 tahun bilang bisnisnya bangkrut, 1 tahun bilang bisnisnya bangkrut. Karena nggak menguntungkan, bla 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 bla. Ada tapi yang stay in line, yang udah bertahun-tahun. Dan biasanya mereka adalah market leader. Kalau di kita misalnya, kan dalam bisnis itu ada 3 tahap ya. Yang pertama pengenalan, introducing. Yang kedua habit, itu baru mulai menjadi habit. Dan yang ketiga culture. Nah,
Badayo ino so yang ana form Satya Paleh. Mandum dayo tahu Satya Paleh, dan Satya Paleh itu salah satu bisnis yang sudah menjadi culture. Setiap orang pergi jalan Medan Banda Aceh pasti harus singgah Satya Paleh dulu deh, harus makan Satya Paleh dulu, ataupun sate matang. Nah, itu kan dari habit menjadi sebuah kultur makan sate matang yang dimana menjadi kebiasaan kita. Nah, untuk menciptakan sebuah culture pastinya butuh waktu yang lama, butuh kesabaran. Tapi ini, lihat, berbicara sate matang, semua orang kenal sate matang. Kalau di Taksim berbicara siasat, belum semua orang kenal siasat. Tapi I believe one day, maybe insyaAllah, kalau Allah mengizinkan, siasat juga pelan-pelan menjadi ke arah habit dan culture. Amin. Nah, yang keempat, stop talking, start doing it. Start execute it. Karena ideas lays in the place without execution. Idenya tengah di tempat, hana eksekusi. Nah, ide hanya berbaring di tempat kalau kita tidak mengeksekusinya. Sekarang banyak orang bilang kadang, oh, itu ide saya, dia curi ide saya, itu saya dulu bilang ke dia, makanya dia mulai bisnis ini, bla 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 bla. Come on, it's not about idea, it's about the execution. Maybe you can steal my ideas, but you can't steal my execution. Kalian bisa mencuri ide-ide saya, tapi kalian tidak bisa mencuri eksekusi saya. Sudah banyak kejadian teman-teman juga yang mencoba meniru ide, tanpa ingin belajar detailnya, meniru ide, seakan-akan dengan meniru ide tersebut akan sukses seperti yang dia jelaskan. Ternyata di balik sebuah ide punya beribu eksekusi yang harus dilakukan. Nah, sama seperti Pablo Picasso said, Pablo Picasso salah seorang artis terkenal, good artist copy, great artist steal. Artis yang bagus itu mengcopy, artis yang hebat itu mencuri. Artinya di sini mengcopy sebuah ide persis dikopi sama, dan outputnya juga akan persis sama. Tapi kalau mencuri, di sini mencuri dalam arti kata, kalau di istilah di bisnis kita itu ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi kita ambil dari ide ini sedikit, dari ini sedikit, dari ide bisnis konvensional sebagian, dari ide bisnis startup sebagian, kita mix, kita jadikan sesuatu yang baru. Karena berbicara ide yang orisinil, itu tidak ada lagi di dunia ini. Sorry to say, nggak ada lagi ide yang original di dunia ini. At least minimal pasti udah ada 50 orang pertama yang ngelakuin. Hanya saja mungkin mereka stop sebelum sukses. The key is kembali lagi ke yang nomor 3 tadi, set the long term target, konsistensi. Nah, next, biar nggak lama langsung aja kita lanjut. Work smart and do whatever it takes. Work smart and do whatever it takes. Mungkin untuk poin yang kelima ini saya ingin bercerita sesuai pengalaman saya. Di tahun 2000, saya ingin share foto-foto saya yang dulu sih sebenarnya, foto yang pengalaman ketika dari bawah merintis. Tapi nggak apa-apa, karena memang nggak sempat dikirim tadi. Next time insya Allah akan kita share. Mungkin di IG saya pribadi akan saya share nanti pelan-pelan foto prosesnya. Jadi di tahun 2012 saya masih kelas 2 SMA, itu Reza Falevi yang sekarang sangat beda sama yang dulu. Dulu saya sama seperti teman-teman semua, sama seperti orang biasa juga, yang dimana saya itu malah nggak tahu harus ngapain. Saya ketika selesai kayaknya daftar polisi aja deh, daftar ataupun berdagang aja gitu. Jadi nggak ada hal yang spesial, tapi
ketika saya mulai merantau, di situ saya mulai belajar untuk bermimpi. Saya mulai belajar untuk bermimpi. Di sini poinnya work smart and do whatever it takes ya. Jadi ketika di Turki, saya itu belajar, saya itu setiap harinya membaca di perpustakaan dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam atau jam 8 malam itu non-stop. Jadi cara belajarnya itu biasanya 50 menit belajar ataupun membaca, 10 menit istirahat, 50 menit belajar, 10 menit istirahat sampai malam. Breaknya itu dimakan siang. Breaknya itu cuma dimakan siang. Sama di waktu-waktu salat seperti asar dan maghrib, itu breaknya sebentar. Itu saya lakukan sekitar yang full itu 3 tahun kayak gitu. 3 tahun kayak gitu. Untuk mengetahui ilmu-ilmu yang up to date. Jadi kayak gini konsepnya. Belajar itu kita bisa baca buku, yang dimana buku itu ada yang based on past experience, ada yang the prediction of future, jadi prediksi untuk depan seperti apa. Jadi untuk prediksi masa depan ini biasanya saya pakai artikel. Setiap pagi itu saya sudah baca 10 artikel, 5 artikel. Dulu ya, sekarang mungkin udah menurun karena memang kegiatan yang semakin padat, tapi at least ini, intinya at least saya sudah punya fondasi yang kuat dulu. Ketika saya udah tidak terlalu sekeras itu, tidak terlalu push diri untuk membaca sebanyak itu, tapi saya sudah punya fondasi yang kuat. Tapi ingat, di balik pemikiran yang seperti ini, saya punya pemikiran yang paranoid. Pemikiran yang paranoid di sini adalah saya selalu takut ketika orang lain, wah, nih teman-teman saya yang di luar negeri, teman-teman saya yang di Jakarta pasti belajar lebih cepat nih. Mereka punya akses yang lebih bagus untuk mendapatkan network yang lebih bagus, sharing yang lebih mantap, ilmu-ilmu yang paling mutakhir. Jadi saya merasa paranoid, saya ini kayak kekurangan terus. Jadi kayak ada rasa bersalah ketika saya tidak baca buku 1 hari 1 jam gitu. Ketika saya tidak baca buku 1 hari 3 jam gitu. Jadi memang saat ini udah mulai berkurang, cuman itu harus saya push. Pelan-pelan ritme itu kita push. Jadi gini, kita boleh terkadang berada di posisi yang memang nggak mood, ataupun berada di posisi yang memang tidak ingin melakukan sesuatu hal yang biasa kita lakukan, tapi ya memang saya baru sadari bahwa human itself is limit. Jadi manusia itu sendiri limit. Dulu tapi ketika saya masih di Turki saya bilang I am no limit. Saya ini nggak ada batasnya. Saya harus kerja keras gila-gilaan gini. Jadi pas tahun di Aceh, pas banget waktu itu setahun di Aceh. Karena setahun saya udah nge-push. Waktu itu tiba-tiba badan saya nggak menerima, artinya udah capek karena memang nggak terlalu dari segi makanan juga nggak dijaga, istirahat juga kurang dan lain sebagainya. Saya sakit waktu itu, walaupun nggak lama. Jadi kayak kurang fit aja badan gitu, saya break. Artinya break gini, human itself is limit, but we have to push that limit every day. Jadi kita memang limit, tapi kita harus nge-push limit itu. Nah, ketika kita butuh istirahat, istirahatlah. Tapi jangan lupa untuk on track lagi gitu. Udah dengan fondasi yang kuat, setelah itu saya move ke ke bisnis, nggak lagi fokus banget di pendidikan, sambil bisnis sambil kuliah juga. Jadi itu juga masuk itu real life-nya. Karena saya baca buku ataupun enhance ability-nya di bidang industri yang saya geluti, waktu itu sebagai eksportir kopi. Saya itu ketika berbicara dengan tokoh-tokoh pengusaha senior, saya dianggap pinter. Padahal saya bukan pinter. Saya hanya membaca info-info yang paling mutakhir untuk menang dan untuk bisa presentasi ke mereka. Jadi saya dipakai di salah satu perusahaan bisnis konsultan waktu itu, yang dimana beliau juga salah satu ayah angkat saya sendiri, orang Turki. Saya bekerja sama beliau, di samping itu saya sebagai eksportir kopi. Nah,
Dari situ itu pengalaman saya sukses pertama di eksportir kopi. Saya juga pernah jualan jam tangan itu Bang, ya jual sambil tambah-tambah uang jajan lah waktu itu, banyak beberapa sampingan lainnya juga. Nah, dari situ saya udah keren nih, udah pakai jas jadi eksportir kopi, kerja di perusahaan besar bisnis konsultan gitu kan. Pakai jas keren, tiba-tiba semuanya berubah. Saya pulang ke Jakarta karena saya waktu itu melihat sebuah peluang untuk di situ ada mentor bisnis saya namanya Wempi Takoto, beliau yang mengubah mindset saya lebih detail lagi, how to be an entrepreneur. Jadi mindset of entrepreneur itu I can say it's totally different dengan pegawai dan lain sebagainya. Karena kita harus ibaratnya, mohon maaf, ibaratnya anjing peliharaan itu kan biasa ada majikannya nih, ditarik talinya oleh majikannya. Tapi kalau kita sebagai entrepreneur, kita harus gigit talinya sendiri, harus jalan-jalan, cari jalan sendiri gitu, find it yourself. Jadi ketika di Jakarta, saya ketemu sama mentor saya. Waktu itu saya punya tabungan yang memang nggak terlalu banyak, tapi saya habiskan untuk pendidikan. Saya bayar kursus yang harganya lumayan mahal, sehari 1 juta loh. Sehari 1 juta bayar biaya kursusnya. Saya kursus 10 hari, 10 juta. Dan memang mengubah mindset saya semuanya dalam bisnis. Nah, di situ saya buka bisnis startup, bisnis internet, bisnis apps gitu, namanya Swivel Coffee. Kami punya 4 tim dan apa yang terjadi setelah beberapa bulan karena nggak make money, ya kami pisah. Bisnisnya nggak bangkrut, teman saya sendiri yang melanjutkannya lagi. Saya waktu itu posisinya CMO, Chief Marketing Officer. Nah, dari situ, di samping itu, saya cari uang tambahan nih. Dengan cara hobi saya sendiri, yaitu modeling. Alhamdulillah, saya bisa berkecimpung di industri entertain ya, di industri entertain sebagai bintang iklan. Nah, lumayan tuh gajinya dari situ lumayan. Beberapa brand malah berani menggaji puluhan juta per hari. Mungkin ada 2 hari syuting, 3 hari gitu kan. Nah, di situ saya mulai saving money nih, mulai menambah-nambah tabungan. Terus setelah itu saya karena tabungannya udah lumayan, saya mulai bisnis di industri fashion. Namanya palepi.com. Nah, ketika itu kalau nggak salah di tahun 2017 ya, itu 2017. Orang melihat saya keren di Instagram gitu, pakai baju rapi, bintang iklan dan lain sebagainya. Tapi nanti saya sharing deh di story IG saya ya, foto-foto yang dulu. Tapi sebenarnya di samping itu saya itu adalah mas-mas tukang kain yang dimana kerjaannya kalau pagi kalau nggak ada syuting kan nggak lama, dalam 1 bulan paling cuma ada 8 hari gitu, 4 project atau gimana gitu kan. Jadi nggak makan waktu lama, selebih dari itu libur. Makanya saya bisnis di industri fashion. Nah, saya waktu itu beli motor pertama saya namanya Burak, itu Scoopy, motor Scoopy. Saya pakai motor Scoopy itu dengan penuh kain-kain di belakangnya, terus terkadang kena hujan, terkadang juga pokoknya hujan, terik matahari, panas sudah biasa saya lalui dengan penuh kain-kain di belakangnya itu. Jadi orang lihat kita di depan cover itu, kita itu wah keren banget, dia lagi sekarang jadi bintang iklan. Sekarang dia udah mulai merambah ke layar lebar dan lain sebagainya. Guys, the things that you see in social media, that's not a real thing. So never afraid to start from small. Never afraid to start from scratch. Jangan pernah takut untuk memulai bisnis dari kecil. Jangan pernah takut memulai bisnis dari kecil karena kita sering lihat di IG, wah ini gila banget, ini dia orang kaya, makanya dia bisa mulai. Dia gini, dia anaknya si ini, dia dia anak orang kaya, dia tamatan luar negeri, dia ini bla 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 bla. Come on, itu semua alasan. Semua mereka mungkin, walaupun nggak semuanya, sebagian dari mereka mungkin ada privilege, tapi kita nggak perlu lihat yang privilege itu. Karena hampir sebagian besar
pebisnis yang ulung, pebisnis yang keras, pebisnis yang sukses besar itu mulai dari scratch, mulai dari zero, mulai dari yang memang sulit banget keadaannya. Jadi intinya boleh aktif di sosial media, tapi jangan hakimi dirimu kalau kamu belum di titik tersebut. Jangan hakimi dirimu karena kamu tidak berasal dari keluarga yang kaya raya atau lain sebagainya. Nah, sosial media itu belum tentu real. Real life, real business is in this real world. Nah, jadi intinya setelah saya ikut kelas itu, jadi intinya saya tidak seperti yang kalian bayangkan di depan layar dulunya. Saya juga pernah, bahkan waktu itu ada pernah kejadian saya itu tidur di atas motor, nggak sengaja lagi nyetir karena capek banget, ketiduran, memang jatuh ke trotoar karena kurang tidur, saking di push terus. Nah, setelah itu saya pulang, saya ada titik di mana yang memang bikin kecewa. Waktu itu saya lulus di seleksi oleh perusahaan, nggak usah saya sebut namanya, sebagai peran pembantu utama dengan honor yang lumayan tinggi, sampai mencapai 500 juta dalam 2 bulan, kontrak 7 film untuk 1 tahun, tapi di film pertama saya ada syarat di mana saya harus menerima adegan ciuman tersebut. Bayangin loh, ada adegan ciuman ya. Nah, dari situ kan jadi gini, nafsu, terus pokoknya diuji lah. Saya ambil kesempatan ini atau enggak, sedangkan tawarannya gede banget. Jadi saya hidup dengan prinsip. Kalau saya sudah berprinsip untuk enggak melakukan itu, saya enggak melakukan itu. Jadi walaupun sebesar apapun kemungkinannya, I'll do it my way. Saya bakal melakukan dengan cara saya sendiri. Nah, saya pilih untuk setelah itu saya pilih untuk pulang ke Aceh, dan di Aceh saya baru mulai berproses untuk memulai usaha di food and beverage business. Nah, setelah itu apa lagi poin-poinnya? Nah, pastinya dong memulai bisnis ataupun punya pemikiran yang kita bilang ide, kalau orang bilang sih orang-orang yang idealis dalam bisnis gitu. Sedangkan kita harus memulainya di daerah yang bukan daerah yang maju, artinya daerah yang sulit untuk SDM-nya, seperti di Aceh ini contohnya. Di Aceh ini kalau ditanya tantangannya, ya di Aceh ini kalau ditanya tantangan bagi saya yang paling pertama itu adalah SDM, karena kualitas SDM kita belum memadai untuk bersaing kancah nasional. Jadi itu bukan sebuah kesalahan, itu adalah PR kita bersama. Artinya kalau saya tanya ke kalian, ada beberapa perusahaan Aceh mana yang menjadi market leader ataupun leader di sebuah industri. Contoh, kayak misalnya banyak brand-brand pasti yang kita ketahui dari Pulau Jawa, bukan dari Aceh. Baik itu fashion brand, baik itu makanan, baik itu industri-industri lainnya gitu. Jadi ini adalah PR kita untuk menciptakan perusahaan yang berkelas nasional, artinya yang punya capability untuk bersaing di kancah nasional. Kalau dibilang nggak mungkin, Jack Ma, Alibaba.com itu lahir dari Guangzhou loh. Lahir dari kota kecil China. Tapi tidak menjadi market leader ataupun leader di negaranya sendiri, bahkan di dunia loh. It's all start from mindset. It's all start from belief. Kalau kalian percaya kalian akan bikin sesuatu itu menjadi nyata ataupun menjadi
kalau kalian percaya akan bisa sukses di bisnis yang kalian geluti, kalian akan sukses insya Allah. Tapi kalau dari awal aja kita ragu, it's hard. First, fix your mindset, fix your the way of fix your thoughts, then sisanya akan mengikuti. Terus poin selanjutnya, kendala yang dialami selama pandemi. Kendalanya pasti banyak sekali. Banyak orang yang sampai masuk rumah sakit sekarang, yang dimana apalagi yang ibaratnya bisnisnya baru mulai, baru merintis, ada yang harus tutup. Bahkan banyak banget teman-teman saya itu yang bisnisnya yang skala besar awalnya itu harus turun, harus menghemat budget. Bahkan ada yang bangkrut lagi gitu, nggak sedikit yang bangkrut. Tapi intinya, kalau saat ini saya pribadi di bisnis food and beverage, saya sudah pakai survive mode. Jadi mode bertahan. Biarkan bertahan dulu sampai aman. Kan insya Allah ini hampir kembali pulih ya keadaannya. Semoga benar-benar bulan 2 ini udah mulai kuliah lagi, karena Taksim Cafe and Resto sendiri berada di antara 2 kampus, Umuha dan Serami Mekah, yang dimana mereka adalah salah satu loyal customers kami. Jadi bisa bertahan di titik ini sudah syukur alhamdulillah, dan insya Allah mereka yang bertahan akan lebih tahu bagaimana industri ketika suatu saat nanti ada ujian lagi. Kalau dulu kan 1998 ya, konflik dan lain sebagainya. Kalau sekarang corona, mungkin ke depan ada lagi. Kita yang bertahan di sini, kita yang bekerja keras untuk bertahan, akan lebih tahu industri seperti apa ketika didatangkan ujian. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin memulai bisnis, I just want to say, do what you love and love what you do, that's a key. But not to be too idealist. Melakukan sesuatu yang kalian cintai, yang kalian sukai, yang kalian passionate about, itu adalah kuncinya. Tapi jangan terlalu idealis. Lihat realitanya seperti apa. Kalau kalian harus melakukan ini, A, B, C, D, E, ataupun Z, X, bla 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 bla, untuk menuju titik yang kalian harus datengin, ataupun kalian harus gapai, do it. Do whatever it takes to get what you want. Pubut puyang, dapat lab pubut sampai kah bisa mencapai UTT yang dapat lab. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Nanti selebihnya kita based on discuss saja ya. Kita discuss saja, tanya-tanya aja. Mungkin bareng moderator nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada pemateri pertama kita pada hari ini yang luar biasa, telah memberikan ilmu yang begitu banyak, luas, semoga bermanfaat untuk kita sekarang. Dan untuk sesi tanya jawabnya nanti akan kita laksanakan setelah pemateri kedua memaparkan materinya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan pemateri kedua kita pada hari ini, yaitu Kak Rahmah Novianti. Kak Rahmah Novianti lahir di Banda Aceh pada 8 November 1995. Beliau lulusan S1 Manajemen Dakwah UIN Araniri dan memiliki kemampuan atau pengalaman sebagai MC atau presenter dan makeup artist. Beliau sekarang merupakan news anchor iNews TV sejak 2015 sampai dengan sekarang. Pengalaman lainnya, beliau pernah terlibat di perfilman Aceh pada tahun 2016. Beliau juga brand ambassador Richwater, brand ambassador Jempa Spa, dan duta Earth Hours. Dan juga pernah aktif di dunia modeling, khususnya Diva Modeling Aceh Agency. Untuk pemateri kita kedua pada hari ini, yaitu Kak Rahmah Novianti,
Saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya, dan saya juga ingin menyapa kalian semua pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat ya hari ini. Senang sekali hari ini bisa share bareng teman-teman semua, dan juga di sini tadi ada rekan saya juga Bang Reza Falevi yang udah menyampaikan sangat banyak sekali wawasan ya, motivasi tentang bisnis, karena memang beliau ahli sekali dalam bisnis ya. Meskipun dalam masa pandemi seperti sekarang, tetap bersyukur karena memang melalui sosial media kita masih bisa berbagi, masih bisa sama-sama sharing seputaran bisnis, memanfaatkan sosial media dengan baik. Jadi walaupun masa pandemi sekarang ini tidak menyurutkan semangat kita untuk ingin mengetahui lebih lanjut tentang bisnis itu sendiri ya. Jadi mungkin mengenai bisnis tadi memang Bang Reza sudah banyak sekali menjelaskan dan berbagi pengalaman beliau. Mungkin saya lebih ke sosial media dan pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani selama ini. Mengenai sosial media juga sekarang pasti teman-teman juga banyak menghabiskan waktu di sosial media sekarang. Karena di sosial media ini semua ada. Mulai dari berita terkini, kemudian kira-kira updatean terbaru untuk hari ini apa aja, mulai dari fashion, terus juga bisnis, kuliner, dan sebagainya, semua bisa kalian dapatkan di sosial media. Tergantung di pribadi masing-masing, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalian mau mencari tahu atau enggak. Nah, jadi di sini perlu kalian ingat mengenai kesuksesan, semua orang itu bisa sukses. Ya, semua orang itu bisa sukses asalkan kalian ingin mencoba, kemudian ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana menjadi sukses itu sendiri. Seperti hari ini, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ikut bergabung dalam seminar ini. Kalian juga masih di sini, memang kelihatan ya, berarti teman-teman yang gabung ini ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana menjadi seseorang yang sukses. Nah, bukan berarti hari ini saya sudah sukses sekali, tapi saya juga di sini masih belajar juga sama-sama dengan teman-teman juga semuanya. Nah, mengenai sosial media ini sendiri juga kembali ke para penggunanya. Nah, tergantung para penggunanya. Jadi kalau memang penggunanya menggunakan ke hal positif, maka hal positif yang akan kita dapatkan. Tapi apabila kalian mau cari hal negatif, juga banyak sekali di sosial media. Itu dia, kembali ke pribadi masing-masing gitu. Nah, untuk menjadi seorang influencer juga, di sini saya masih belajar juga menjadi seorang influencer yang baik. Influencer itu sendiri adalah orang yang mana memberikan motivasi, menyebarkan kebaikan banyak untuk orang lain, yang mana orang lain itu ingin termotivasi menjadi seperti beliau. Nah, seperti beliaunya itu apa? Mulai dari mungkin influencer yang kalian sukai itu dia pintar public speaking, atau mungkin pintar makeup, atau mungkin pintar tutorial ini, tutorial itu. Nah, jadi influencer ini sendiri adalah orang yang memberikan dampak positif untuk orang lain. Jadi di sosial media inilah kesempatan yang sangat besar buat kalian untuk bisa menebar kebaikan dan hal-hal positif. Mulai dari seperti beberapa setahun yang lalu saya pernah dinobatkan menjadi Duta Earth Hour, di mana di situ kita benar-benar sangat-sangat mencintai lingkungan gitu. Jadi kalian bisa peduli terhadap lingkungan seperti mengurangi sampah plastik, kemudian menjaga lingkungan kalian juga gitu. Itu sangat-sangat memberikan dampak positif ya terhadap orang lain. Jadi masyarakat yang melihat juga ternyata sosok influencer ini tidak hanya memiliki wawasan yang pintar, tapi dia juga peduli terhadap lingkungan gitu. Nah, mengenai awal mula saya menjadi presenter itu sebenarnya dari saya masih SMP ya. Saya masih SMP itu saya suka mencoba untuk berbicara di depan orang rame gitu.
memang tantangannya itu susah sebenarnya ngomong di depan orang ramai awalnya ya, awalnya susah. Susah itu apa? Mempersiapkan mental. Kira-kira nanti di depan orang ramai itu saya bisa nggak ya ngobrol gitu? Bisa nggak ya menghidupkan suasana? Nah, sebenarnya itu bisa kalau kalian benar-benar yakin, karena memang kunci dalam hal apapun yakin. Memulai bisnis juga seperti itu, harus yakin dan tetap terus belajar gitu ya. Jadi awalnya saya sempat waktu SMP itu saya cuman kayak coba-coba nge-MC ulang tahun gitu awalnya. Terus semakin besar waktu SMA saya juga pernah mencoba nge-MC di sekolah banyak ya. Kebetulan saya alumni Man Model, mungkin di sini ada teman-teman alumni dari Man Model juga. Jadi waktu itu sempat ada pensi gitu, terus saya coba-coba nge-MC dan memang awalnya canggung karena setiap yang kita lakukan itu nggak ada yang langsung wow gitu, pasti ada jatuh bangunnya, terus pasti masih ada kekurangannya, jadi itu nggak masalah sama sekali. Jangan membuat kalian jadi kayak nggak bisa nih kayaknya, jadi nggak pede dan sebagainya, itu jangan sama sekali. Jadi kalian tetap utamakan kalian pasti bisa gitu. Masalah orang yang berkomentar negatif itu biasa ya, itu banyak. Kita berbuat baik saja orang banyak sekali yang berkomentar negatif. Jadi jangan pernah menghiraukan omongan dari orang lain yang negatif gitu. Jadi tetap tanamkan positif di diri kalian. Terus kemudian setelah nge-MC di sekolah, saya juga mencoba-coba untuk nge-MC ketika ada acara-acara, begitu ada tawaran, mungkin beliau pernah melihat saya nge-MC di sekolah atau apa, terus beliau ngajak saya untuk minta tolong untuk nge-MC ini dong gitu. Itu saya coba bismillah aja, kuasai dulu acaranya apa, dan insya Allah itu terrealisasikan dengan baik gitu. Sampai akhirnya saya juga sempat bergabung pada dunia modeling waktu itu juga menjadi seorang model juga benar-benar harus mempunyai tingkat kepedean yang sangat luar biasa, karena waktu itu juga saya sempat ikut banyak lomba-lomba fashion show, jadi kita emang harus menebar senyum yang sangat luar biasa di sana. Harus benar-benar pede bahwasannya hari ini kita akan menampilkan yang terbaik di depan orang banyak kayak gitu. Terserah orang mau suka atau enggak, tapi yang penting kita semaksimal mungkin bisa memberikan yang terbaik. Nah, inilah yang terbaik dari saya hari ini gitu. Bahkan waktu itu saya sempat, ini pengalaman buruk saya ketika ikut di dunia modeling pada saat catwalk. Jadi memakai heels 23 cm, memakai heels 23 cm itu adalah hal yang biasa di dalam dunia modeling. Kalian bayangkan saja 23 cm. Dan waktu itu karena saya memang benar-benar nervous, awalnya saya nervous karena memang keluarga saya juga pada waktu itu semua datang nonton saya gitu, nyemangatin saya, tapi saya takut memberikan yang nggak baik gitu. Takut ini kayaknya hari ini nggak maksimal gitu. Nah, karena saya sudah memindsetkan itu di pikiran saya dan saya mikir, aduh ini gimana ya, kebetulan panggungnya waktu itu agak sedikit kecil. Jadi saya kepikiran, gimana ya, ini jatuh nggak ya, ini jatuh nggak ya, sampai akhirnya saya jatuh pakai heels 23 cm. Itu karena kembali lagi karena saya sudah memindset itu di dalam pikiran saya. Dan itu jatuhnya juga pada pose terakhir. Jadi saya udah jalan ke depan, ke kiri, ke kanan, udah balik ke kiri, ke kanan, dan di titik terakhir, begitu saya mutar, jatuh. Dan semua orang pasti dong nyorakin, pasti disorakin. Dan ketika disorakin itu, saya nggak langsung, ya udahlah, langsung balik ke belakang, enggak. Tapi begitu jatuh itu posisinya memang jari kaki saya tuh udah agak gimana ya, udah agak kesangkut gitu sama heels, jadi agak susah sebenarnya untuk berdiri. Tapi saya coba semaksimal mungkin untuk berdiri kembali gitu. Saya berdiri dan saya tetap nge-pose. Saya pose, tetap senyum, walaupun udah jatuh tapi saya tetap senyum. Dan di situ sorakan tadi berubah menjadi tepuk tangan balik. Nah, jadi jangan pernah ketika mungkin kalian merasa gagal, kalian jadi down, nggak mau ngelanjutin lagi, jangan. Karena tingkat percaya diri kalian itulah yang membuat kalian bisa, kayak gitu ya. Itu jadi lari ke dunia modeling ya.
Terus balik lagi ke MC karena memang mungkin orang ngelihat kita mau aktif di panggung, jadi ada tawaran lagi sampai akhirnya saya jadi news anchor di iNews TV itu pada tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi awalnya itu nggak jauh-jauh dari modeling juga, dari seorang model. Saya waktu itu sedang melakukan foto bersama fotografer, kita photoshoot outdoor gitu di Taman Sari waktu itu. Dan kemudian datang beberapa wartawan. Mungkin mereka tertarik gitu ya ngelihat, wah lagi ada photoshoot nih. Terus mereka datang, terus mereka interview saya waktu itu dan mereka tanya, kenapa kamu yakin bisa menjadi seorang model sedangkan kita di Aceh ini memang harus berjilbab gitu kan. Nah saya bilang sama mereka, walaupun kita berjilbab, kita juga masih bisa cantik, kita juga masih bisa melakukan apa yang kita mau selama itu dalam hal kebaikan dan itu hal positif gitu. Jadi tampil cantik dengan hijab tuh ya nggak masalah gitu. Sampai akhirnya mereka tertarik ngangkat berita itu. Terus mereka interview dan sebagainya. Dan akhirnya pada saat itu berita saya itu naik ke beberapa TV pada waktu itu, Sindo TV. Karena memang kebetulan TV yang saya kerja sekarang ini dulu namanya Sindo TV, tapi sekarang udah berubah jadi iNews TV. Jadi beritanya itu masuk ke Sindo TV, kemudian masuk ke Global TV dan masuk ke RCTI waktu itu. Karena memang iNews TV, Global TV, MNC dan RCTI itu satu grup MNC Media. Jadi mungkin mereka mudah nyebar berita tersebut gitu. Dan memang berita yang sudah masuk ke nasional itu berita yang masuk ke nasional itu berita yang memang mungkin mereka rasa ini patut untuk dinaikkan. Nah, mungkin mereka juga melihat pembahasan tentang tetap cantik dengan berhijab, tetap bisa menjadi model dengan berhijab, mungkin mereka tertarik dan menyebarluaskan berita tersebut. Nah, jadi ketika mereka interview saya, mungkin mereka melihat cara saya menyampaikan hal tentang hijab itu, kemudian beberapa hari kemudian ternyata iNews TV itu buka lowongan kerja gitu untuk presenter. Dan memang jujur saya ini nggak punya sama sekali basic untuk menjadi seorang news anchor karena pada dasarnya jujur saya pribadi malas baca koran, saya juga malas nonton berita, itu awalnya. Saya malas nonton berita, saya nggak tahu apa-apa tentang berita yang ada di Aceh, bahkan di Indonesia ataupun dimanapun. Saya paling kayak tahu cuman yang kayak top news atau apa gitu. Tapi kalau berita yang rutin tuh saya memang nggak tahu sama sekali. Terus sempat kepikiran juga sih ya, karena saya memang bukan di bidang itu, kira-kira saya mampu atau enggak gitu. Dan pada akhirnya mereka bilang coba aja Nov, coba aja. Dengan PD-nya saya udah saya coba. Itu saya nggak punya ilmu apapun tentang berita. Dan akhirnya saya mencoba interview di kantor tersebut ya, di kantor iNews TV. Dan ternyata pada waktu itu bukan cuma saya yang daftar gitu. Ada beberapa teman-teman saya yang bahkan dia itu saya rasa jauh lebih segala-galanya dibandingkan saya gitu. Ada juga teman saya waktu itu dia bahkan sudah mempunyai pengalaman di salah satu stasiun TV juga di Aceh. Nah, beliau sekarang udah nggak di TV itu lagi, jadi mungkin mau ngecoba di iNews TV gitu. Jadi saya pikir, waduh ini gimana? Saya merasa minder dong ya awalnya. Kira-kira saya bisa nggak ya? Nggak mungkin, ini pasti dia nih yang kepilih nih, pasti dia yang kepilih. Dan pada akhirnya saya coba googling kan, saya cari-cari gimana menjadi seorang news anchor itu dalam waktu itu. Saya posisinya sudah di kantor itu gitu. Terus kita presenter juga diharuskan bermakeup kan, kita diajarin bermakeup, kemudian kita dikasih satu tema, di mana tema itu harus bisa saya kembangkan menjadi beberapa pertanyaan untuk dialog. Nah, jadi kita nggak cuma news anchor, tapi kita diajarkan untuk menjadi host dialog juga pada waktu itu. Jadi saya ya udah coba cari-cari di Google juga seputar tema tersebut,
Dan akhirnya saya coba. Ketika saya coba, itu kamera posisinya di depan. Bukan kalau masalah kamera sih sebenarnya insya Allah udah nggak terlalu, sudah mulai terbiasa dengan kamera, udah nggak terlalu grogi lagi. Tapi yang membuat saya grogi dan nervous pada waktu itu, orang-orang di sekeliling saya yang lebih hebat dari saya, gitu. Dan ada orang yang memang sangat-sangat mengerti dengan dunia televisi, gitu. Jadi, bismillah gitu, saya coba, dan ternyata masih banyak sekali kesalahan dari saya ketika waktu saya berbicara waktu itu. Dan ternyata saya di sini dapat ilmu baru gitu. News anchor ini suaranya itu harus bulat gitu, intonasinya harus seperti ini. Kita punya titik jeda di sini gitu. Dan pada akhirnya saya coba aja langsung, ya udah inilah yang saya bisa gitu. Dan alhamdulillah dari beberapa orang itu, beberapa hari kemudian diumumkan saya yang terpilih menjadi news anchor terbarunya mereka, gitu. Mereka cuma cari satu pada waktu itu. Dan itu membuat saya makin, saya lulus gitu, saya lulus. Jadi ini kelanjutannya saya harus seperti ini setiap hari dong di kantor. Sedangkan saya nggak bisa gitu. Dan akhirnya saya coba lagi, kebetulan memang kita di kantor masih taping, jadi masih ada kesempatan untuk belajar juga waktu itu, nggak live. Terus tapping aja susah loh ya, karena ketika salah, kita bisa ngebuat orang lain jengkel. Aduh, kok salah-salah terus. Jadi itu yang buat makin, aduh gimana nih ya, marah nggak ya MCR-nya gitu. Dan akhirnya pada waktu udah diterima itu, saya mulai masuk kerja nih. Kebetulan saya waktu itu juga sambil kuliah. Saya sambil kuliah semester 4 atau 5 gitu mungkin. Semester 4 lah ya lebih kurang. Jadi saya coba dan waktu itu masih banyak kesalahan juga. Katanya suara kita ngomong sama suara kita menjadi news anchor ketika kita on air itu harus beda gitu. Saya coba harus sering-sering nonton, saya nonton TV, gimana cara mereka baca berita gitu, gimana cara mereka berdialog dengan narasumber, bagaimana suara mereka juga gitu, dan sampai mimik wajah juga harus ikutan ya, nggak boleh yang kayak kita baca kebakaran malah kita senyum, itu nggak boleh. Kita lagi baca kebakaran tapi kita senyum, itu nggak boleh. Jadi memang harus raut wajah juga sangat-sangat diperhatikan dalam penyampaian berita gitu. Dan pada akhirnya beberapa hari saya masih banyak dikoreksi sampai akhirnya ya sampai jadi sekarang lah kayak gitu. Jadi kalau masalah minder itu pasti ada di setiap pribadi manusia kayak gitu. Terus juga kalau bahas tentang influencer lagi nih, kalau kita balik lagi ke influencer, jadi semakin hari, semakin bergantinya tahun itu semakin ada yang baru gitu, semakin tercipta generasi muda yang baru yang sangat luar biasa hebat juga pastinya. Nah, bagaimana caranya sekarang supaya kita tetap bertahan gitu, influencernya tetap bertahan, tetap berbobot, walaupun waktu semakin jalan, tapi kita tetap dikenal orang juga gitu. Tapi bukan berarti dikenal orang ini hanya semata-mata, wah hebat nih dikenal orang, aku dikenal orang. Enggak, itu jangan ya, jangan sama sekali. Tapi kalian tanamkan di diri kalian, aku dikenal orang karena kebaikan, karena aku bisa menyebar hal positif untuk orang lain kayak gitu. Jadi caranya itu kalian tetap mencari konten-konten baru dan juga hal-hal yang positif juga pastinya, seperti mungkin para adik-adik yang cewek-cewek ini mungkin mempunyai keahlian dalam hal makeup atau mungkin keahlian dalam tutorial hijab juga. Nah, itu kalian bisa kembangkan di sosial media kalian. Dan aku pernah ngerasain kayak mager gitu untuk ngupload apapun di Instagram, pada akhirnya viewersnya itu turun. Nah, jadi kalau mau tetap bertahan juga kalian harus rajin-rajin upload hal-hal kebaikan, upload sesuatu yang menarik, yang bisa menjadi panutan untuk orang lain gitu. Jadi jangan sampai akun Instagram kalian itu off gitu. Karena kalau memang off, ya mungkin sebelumnya orang nge-follow kalian itu untuk melihat hal-hal kebaikan, hal-hal positif dari kalian, tapi kalau kalian nggak pernah ngupload apapun, ya mereka jadinya males gitu. Bahkan bisa jadi unfollow. Nah, jadi di situ mungkin kalian juga bisa
kalian bisa ngupload hal-hal kebaikan terus, sering-sering ngupload aja buat akun kalian aktif, atau mungkin kalian buat question box atau apa, sesi tanya jawab itu sama teman-teman Instagram kalian, berbagi pengalaman juga bisa sama teman-teman kalian, atau mungkin teman kalian yang juga suka nge-MC, kalian juga bisa bagi pengalaman kalian di Instagram gitu. Gimana pengalaman kalian nge-MC gitu ya. Mungkin kalau dari saya cuman ini ya, saya cuman bisa ngebagiin pengalaman saya aja. Untuk lebih lanjutnya mungkin kalau kalian penasaran dengan ada hal yang mungkin saya belum sampaikan, kalian bisa tanya juga nanti langsung sekalian sama Bang Reza ya. Oke, mungkin dari saya ini saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kak Rahma yang telah memaparkan materinya tentang bagaimana membangun rasa percaya diri dari awal. Selanjutnya, mari kita masuki sesi tanya jawab. Sudah sangat banyak pertanyaan dari teman-teman kita di kolom komentar. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa langsung meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar atau kolom chatnya. Baik, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah dipilih dari teman-teman panitia di sini. Yang pertama, kita akan berbicara dulu dengan Bang Reza. Baik, Bang Reza. Assalamualaikum. Saya Madan Kiki ingin bertanya kepada Bang Reza. Apakah ketika Abang membuka kafe Taksim itu ada kendalanya dari segi pendapatannya? Karena yang kita ketahui, jumlah kafe dan warung kopi di Aceh jumlahnya sangat banyak. Dan kira-kira apakah bisnis kafe sekarang yang ada di Kota Banda Aceh akan masih terus berkembang untuk tahun yang akan datang? Itu pertanyaan pertama. Baik, untuk Bang Reza, kami persilahkan untuk menjawab. Satu persatu ya. Intinya, apakah ada kendala dari segi finansial? Yang pertama, dan yang kedua, apakah industri makanan ataupun industri kuliner, khususnya kafe dan resto ini akan terus berkembang atau tidak? Ini sambil pakai topi nggak apa-apa ya. Jadi biar lebih menjiwai anak muda ya. Dan di sini pebisnis muda ya. Jadi kenapa saya pakai topi? Awalnya ada topi di depan meja soalnya kan, saya pakai aja gitu. Kenapa? Karena banyak orang ngejudge bisnis itu harus yang pakai baju rapi, harus pakai baju yang keren, yang mahal, yang bla 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 bla. Come on, that's fake. Not all of businessmen like that. Bahkan entrepreneur sekarang kebanyakan cuma pakai kaos saja loh. Kaos, pakai sandal, yang penting duduk di depan komputer. Karena memang the world is changed right now. Kalau dulu dikuasai industri, bisnis-bisnis dikuasai oleh generasi X, sekarang dikuasai oleh generasi Gen Z atau Gen Y. Jadi stylenya ya seperti ini. Nah, jawabannya adalah yang pertama, pastinya saya mengalami kesulitan di saat awal memulai bisnis Taksim Cafe and Resto. Kalau teman-teman ingat, awal tahun 2019 kalau nggak salah, bahkan 6 bulan pertama Taksim itu, Taksim nggak punya lantai 2 loh. Taksim nggak punya ruang ber-AC loh. Taksim itu kayak warkop loh pas launching pertama ya. Ada yang ingat nggak? Taksim itu benar-benar kayak warkop. Jadi malah di situ karena kami pebisnis muda yang memang modalnya terbatas, memang betul-betul terbatas. Jadi harus fokus ke penjualannya dulu stabil. Setelah itu saya malah bawa proposal ke teman-teman loh untuk meminta pinjaman awal biar dia move lagi gitu, biar bisa biar bisa MVP.
minimum viable product, biar dapat MVP-nya, biar dapat standar minimumnya supaya kita bisa running. Saya itu bawa proposal kemana-mana. Itu semua nggak mudah. Jadi di sini memang ada kultur-kultur yang unik di Aceh sebenarnya yang nggak ada di tempat lain. Ada juga di tempat lain, tapi nggak tahu. Saya karena nggak terlalu fokus, karena saya lama di sini, saya fokusnya di sini. Itu adalah ketika kita tidak punya cover yang baik, maka pengeluaran yang akan kita keluarkan, artinya expand for the business itu semakin lebih besar. Jadi sometimes to create a great network, we need to talk like environment that we want to involve. Kita itu harus bergerak seperti lingkungan ataupun environment yang kita ingin masuk gitu. Jadi contohnya kayak gini, kalau saya butuh investor, kalau saya butuh orang yang punya duit di grade ini, yang paling pertama saya harus lakuin adalah harus berbicara seperti mereka berbicara, berpakaian seperti mereka berpakaian. Pelan-pelan saya itu ibaratnya approach lah ke mereka, dan alhamdulillah dari situ saya punya banyak teman-teman yang support saya gitu. Nah, jadi ditanya ada kesulitan, sangat-sangat sulit, dan itu lama malah. Itu hampir 6 bulan waktu itu. Setelah 6 bulan saya baru mulai menikmati keuntungan tipis gitu. Jadi untuk pertanyaan kedua, apakah industri makanan di Aceh ini akan terus berkembang ataupun berhenti? Kalau menurut saya, bisnis itu nggak pernah berhenti, pasti ada aja. Cuman strateginya yang akan berubah, culture-nya yang akan berubah, terus tantangan-tantangannya yang akan berubah. Jadi kita sebagai individu harus semakin kuat untuk berkompetisi di era ini gitu. Bahkan kalau saya pribadi adalah industri makanan di Aceh kedepannya akan bersaing di kancah nasional. Artinya akan lahir brand-brand kopi, akan lahir brand-brand makanan yang dari Aceh. Selama kita bisa menginfluence ataupun kita bisa bersatu untuk menciptakan industri ini lebih baik. Jadi ibaratnya gini, industri itu ada di tangan kita. Industri Aceh, kenapa saya bisa bilang akan lebih jauh lebih baik ke depannya? Kita ini berada di lubung kopi loh. Kita ini berada di daerah yang subur loh. Hasil-hasil taninya, hasil perikanannya semua nggak ada masalah tuh. So, alasan apa untuk industri makanan di Aceh menurun? Satu, human resource, SDM-nya. So, SDM-nya yang harus kita genjot. SDM itu nggak ada matinya. Hanya saja butuh effort yang lebih besar untuk menciptakan SDM yang berkelas. Saya kira itu saja sih jawabannya. Baik, terima kasih banyak Bang udah menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, suara saya kedengaran jelas? Jelas, ya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya masih untuk Bang Reza. Assalamualaikum. Saya Munanda Putri ingin bertanya kepada Bang Reza, apakah baik memulai usaha bukan karena hobi, tetapi karena ada peluang? Misalnya ada kebutuhan pasar atau ada kelebihan uang dan sejenisnya. Terima kasih. Silakan Bang. Oke. Apakah baik memulai usaha bukan karena passion atau hobi, tapi karena ada peluang? Sebenarnya kita pakai hobi ataupun passion di sini adalah untuk mencari peluang.
Karena sangat susah untuk mendapatkan peluang di sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi kalau kita dapat peluang di sesuatu yang kita sukai, dan itu bisa sangat membantu kita di early stage of business, di tahap-tahap awal bisnis, silahkan saja. Bahkan itu kalau saya bilang itu harus. Kita memang bisa idealis, tapi jangan lupa kita harus benar-benar realistis sama keadaan. Masalah ide-ide bisnis yang sesuai hobi lah, yang sesuai passion dan lain sebagainya, itu nanti setelah kita punya financial freedom ataupun kita punya self-confident di bisnis. Baik dari segi finansial, dari segi ilmu, dan lain sebagainya. Karena pengalaman saya pribadi, saya bangkrut di palepi.com karena terlalu memikirkan, ini hobi gue, ini passion gue. So, gue harus start dari bisnis yang ini. Jadi, malah jadinya, ya gitu. Saya nggak tahu industri itu terlalu besar dan industri itu terlalu gila persaingannya. Dan saya tidak cukup modal waktu itu di situ sampai saya harus, oh ya, ini udah cukup. Saya sudah spend sekian modal untuk bisnis di industri fashion. Sudah saatnya saya move on dan sudah saatnya saya menerima bahwa saya belum siap di industri tersebut. Saya ke industri makanan supaya modal saya itu nggak habis seluruhnya di industri tersebut loh, dimakan terus, nginvest terus gitu. Jadi bertanya saya akan memulai bisnis fashion lagi atau tidak? Ya atau tidak? Ya saya punya plan ke sana. Kenapa? Karena saya hobi di bidang itu. Gitu. Tapi yang saya harus lakukan sekarang adalah benar-benar do whatever it takes. Walaupun itu industri makanan, ya kira-kira ini udah relate lah, udah lumayan saya bisa survive lah di sini walaupun capek banget gitu. Saya yakin saya bisa bertahan, saya yakin saya akan belajar di industri ini, akan mencintai industri ini, makanya saya mulai. Karena gini, motivasi adalah sebuah alasan untuk kita memulai. Tapi habit ataupun disiplin itu adalah alasan kita untuk bertahan sampai titik akhir. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, untuk saudari Munanda Putri, berdasarkan jawaban Bang Reza tadi, jadi tidak masalah ketika kita membangun bisnis tidak berdasarkan hobi, karena sebenarnya yang kita cari juga sebenarnya peluang ya Bang ya. Ya. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya masih untuk Bang Reza. Assalamualaikum, perkenalkan saya Shima Zahira Asmijar. Saya mau bertanya bagaimana cara kita membangun jiwa berwirausaha dan cara supaya kita cakap untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Baik, silakan Bang Reza untuk dapat dijawab pertanyaannya. Apa tadi cara? Cara membangun jiwa berwirausaha dan cara supaya kita cakap atau lihai untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Halo, sudah dengar? Ya, halo. Gimana, Bang? Halo. Suara saya jelas? Halo. Halo? Halo. Halo? Halo. Halo. Gimana, Bang? Suara saya terdengar? Halo, dengar semuanya? Dengar. Oke. Sorry ya, tadi lobet. Boleh diulang lagi tadi? Boleh, Bang, boleh. Jadi pertanyaannya, saya mau bertanya bagaimana cara kita membangun jiwa kewirausahaan dan cara supaya kita cakap untuk berkomunikasi dengan para pelanggan. Membangun jiwa kewirausahaan dan dapat berkomunikasi dengan pelanggan. Terima kasih, Bang. Silakan. Oke, terima kasih Sima, pertanyaannya bagus sekali. Cara membangun jiwa kewirausahaan ya. Jadi untuk membangun
jiwa kewirausahaan itu yang pertama memang kita harus minat di bidang tersebut gitu ya. Karena gini, sebenarnya berbicara kewirausahaan ataupun entrepreneurship itu berbicara tentang industri. Semua itu bisa jadi usaha gitu loh. Contoh, seseorang suka menggambar. Dari hobinya menggambar, dia bisa menciptakan hasil-hasil karya gambarannya yang dimana bisa dijadikan usaha. Jadi semua itu bisa dimulai dari mana aja. Hanya saja mindsetnya yang harus diubah menjadi seorang pegawai atau wirausaha gitu. Jadi pegawai kita memilih untuk bekerja menggambar untuk orang lain ataupun bekerja di perusahaan orang lain. Nah, kalau kita punya skill di entrepreneur, kita akan memilih bekerja untuk diri sendiri. Artinya kita akan membuatkan dia sebuah perusahaan di bidang jasa melukis ataupun jasa bikin logo dan lain sebagainya, jasa desain untuk membantu customer. Jadi benar-benar itu namanya knowledge, yang namanya ilmu. Jadi wawasan itu enggak semerta-merta datang begitu saja. Wawasan itu akan datang ketika kita benar-benar mencarinya gitu. Contoh seperti yang saya lakukan dulu, saya membaca sangat banyak buku, saya mengkonsumsi sangat banyak informasi demi tidak kalah di kompetisi bisnis, demi tidak kalah di pertempuran bisnis artinya. Jadi untuk membangun jiwa kewirausahaan ini, saran saya baca ataupun konsumsi informasi yang mengarah ke entrepreneurship, yang mengarah ke bisnis sebanyak mungkin setiap harinya, sehingga semakin hari kita semakin yakin dengan apa yang kita pilih, termasuk di situ lifestyle-nya, termasuk di situ karakter kita sebagai entrepreneur, ilmu-ilmu yang kita pelajari, industri yang kita geluti, itu sangat-sangat mempengaruhi karakter kita seorang pribadi, sangat-sangat mempengaruhi cara kita memandang kehidupan, cara kita memandang individu lainnya. Jadi intinya, the more you learn, the more you earn. Semakin kamu belajar, semakin kamu mendapatkan. Artinya mendapatkan di sini baik dari segi mendapatkan loyal customers yang lebih banyak, baik mendapatkan cuan-cuan yang lebih banyak, ya itu kuncinya. You got to learn. Kamu harus belajar, kamu harus membaca. Nah, mungkin itu saja jawaban dari Abang. Baik, terima kasih banyak Bang Reza. Sekarang kita akan mencoba melihat beberapa pertanyaan untuk Kak Rahma. Pertanyaan pertama, Kak Rahma. Assalamualaikum Kak, saya Fani Dwi dari Unsiah. Izin bertanya kepada Kak Rahma, gimana nih Kak cara menanamkan ke diri kita supaya positif terus dalam mencoba hal baru dan bisa bangkit dari jatuh saat mencoba hal baru tersebut, Kak? Kita tahu dan pasti sadar untuk tetap mempunyai mindset positif, tapi terkadang usaha untuk selalu positif sama perasaan itu berlawanan. Dan mencoba hal baru pasti terkadang menakutkan. Nah, jadi bagaimana cara Kakak menghadapi pertanyaan tersebut? Terima kasih Kak Novi, silahkan untuk dapat dijawab pertanyaannya. Ya, yang pasti kamu harus menanamkan di diri kamu bahwasannya kamu itu pasti bisa. Kamu itu bisa setiap apapun yang sudah dipercayakan oleh orang. Misal kamu kayak disuruh jadi MC nih
Nah, nggak mungkin orang itu nyuruh kamu kalau memang orang itu ngerasa kamu itu bisa. Nah, jadi tanamkan di diri kamu bahwasannya apapun yang kamu lakukan inilah kamu pasti bisa gitu. Dan kalau masalah jatuh, kayak saya cerita tadi, saya juga pernah mengalami hal tersebut. Apalagi ketika saya mencoba ikut seleksi News Anchor iNews TV, ada rekan saya juga yang memang udah ahli dalam hal televisi gitu. Tapi coba semaksimal mungkin kamu tampilkan bahwasannya inilah yang dari saya gitu. Saya juga bisa seperti dia. Saya juga bahkan saya bisa lebih hebat gitu daripada dia. Jadi tanamkan hal-hal positif di diri kalian walaupun mungkin perasaan kalian berlawanan dengan apa yang kalian mindset gitu ya. Tadi saya sempat baca juga pertanyaan ini. Jadi walaupun keinginan kalian, hal positif kalian itu berlawanan dengan perasaan kalian, kalian harus lebih besarkan lagi bahwasannya tanamkan saya bisa. Dan ketika kalian coba, anggap semua itu udah percaya ke kalian. Semua orang yang ada di depan kalian itu percaya dengan apa yang kalian bicarakan, percaya dengan apa yang kalian tampilkan. Kalian jangan pernah sesekali membuat mereka kecewa gitu. Jadi kalian mikir, ini apa yang saya lakukan nggak boleh sampai buat orang lain kecewa gitu. Terus kalau memang misalnya kalian merasa masih nggak bisa dengan apa yang kalian lakukan, itu kalian langsung cari tahu aja dengan apa yang akan kalian lakukan nantinya. Misal kalian disuruh untuk jadi MC, itu kalian langsung cari gimana ya cara terlihat nggak nervous di depan orang lain, gimana cara berbaur dengan penonton dan sebagainya. Bawa aja suasana itu jadi asik kayak gitu. Jadi jangan pernah mikir, aduh gimana ya. Kalau kalian kebanyakan mikir aduh gimana, itulah yang bakal ngebuat kalian jadi ya udah nggak semua itu nggak akan berjalan dengan baik. Masalah nervous, jujur kalau saya pribadi sampai sekarang itu masih ada nervous. Tapi nervousnya itu sebelum mulai. Ketika udah mulai nih, ketika udah ngomong kayak gini, udah ngobrol, itu semua akan langsung masuk aja gitu ke kepala. Coba aja kalian terapkan seperti itu. Kalian yakinin aja, kalian pasti bisa. Jangan sampai terlalu kalian bawa pikiran. Karena kalau terlalu kalian bawa pikiran, itulah yang akan membunuh kalian. Mindset itu yang akan menghancurkan kalian untuk nggak sukses ke depan, nggak bisa ngelakuin apapun gitu. Terima kasih banyak Kak Rahma untuk pertanyaan pertamanya. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Saya Mita ingin bertanya, bagaimana caranya untuk tidak merasa minder dengan orang lain yang lebih hebat dari kita? Terima kasih. Ya sepertinya itu tadi juga udah termasuk di dalam jawaban saya ya. Kayak yang saya bilang tadi, pada saat saya mengikuti seleksi News Anchor itu ada orang yang lebih hebat dari saya, tapi saya ingin membuktikan ke dia bahwa bukan cuman ke dia sih ya, bahkan semua orang yang ada di situ. Kalau memang kalian mau mencoba hal itu, ingin meneruskan hal itu, kalian coba buktikan bahwasannya kalian itu bisa lebih dari dia kayak gitu. Tapi di sini bukan dalam persaingan jahat ya, tapi kita coba sambil mengasah diri sendiri, kita harus membuktikan ke orang lain kalau kita bisa lebih dari dia. Kita lihat dulu dia seperti apa ketika membawakan sesuatu misalnya gitu. Kehebatan dia itu apa? Jadikan dia itu motivasi kita ya, bukan saingan kita. Nah, itu paling penting. Jangan pernah jadikan orang yang lebih hebat dari kita itu saingan, terus kita harus bersaing dengan dia, enggak. Tapi jadikan itu motivasi, saya juga harus bisa seperti dia, bahkan lebih dari dia gitu. Ya, itu aja. Baik, terima kasih banyak. Jadi untuk pertanyaan kedua ini sebenarnya kita memang harus mengambil kesempatan tersebut sebenarnya Kak ya untuk menjadi motivasi sebenarnya untuk diri kita supaya menghilangkan rasa-rasa minder tersebut. Pertanyaan terakhir untuk Kak Novi. Assalamualaikum, saya Intan Permata dari Unsia. Ingin bertanya kepada Kak Rahmah, misalnya pada saat kakak menjadi news anchor, pada saat sedang bad mood, sedih atau tidak senang, bagaimana cara kakak mengatasi hal itu dan tetap terlihat profesional di depan kamera? Silakan Kak.
Oke. Itu sangat lumrah terjadi ya. Bahkan saya sendiri juga sangat sering mengalami hal itu. Karena namanya juga hidup ya, nggak selalu senang, pasti ada susah, senang itu pasti ada. Nah, di sinilah yang harus kalian buktikan. Di sini kalian harus benar-benar profesional kerja. Setiap apapun yang kalian kerjakan itu kalian harus bertanggung jawab, benar-benar tanggung jawab gitu. Kalian harus benar-benar profesional. Jangan pernah mengait-ngaitkan masalah dengan kerjaan kalian. Itu sangat-sangat buat kekacauan ya. Jadi ketika mungkin kalau saya pribadi begitu tapping, mungkin saya di rumah ada masalah, tapi ketika sampai di studio itu memang harus langsung dihilangkan masalah itu dulu gitu. Langsung dihilangkan, kalian jalani dulu yang kalian hadapi sekarang gitu. Jadi jangan pernah mencampur adukan masalah tersebut. Memang susah di saat mungkin kita lagi sedih tapi kita harus senyum ke pemirsa, itu susah sebenarnya. Tapi kembali lagi kamu harus ingat, inilah tanggung jawab kamu sebagai news anchor. Kamu nggak boleh mengait-ngaitkan masalah pribadi dengan kerjaan kamu. Disinilah bahwasannya kamu itu harus membuktikan kamu hebat. Kamu itu seseorang yang hebat, yang bisa memilah-milahkan masalah dan kerjaan. Jadi ketika kamu sudah mulai ingin memulai pekerjaan tersebut, coba fokus dan lupakan masalah itu dulu gitu. Nggak lama kok, cuman sebentar. Justru mungkin kamu lebih lama nangisnya daripada kamu kerja ini. Jadi kamu fokus kerja dulu. Apa yang kamu lakukan, jangan pernah kamu ingat dulu bad mood kamu itu, masalah kamu harus singkirkan itu. Kalau kamu bisa singkirkan itu, kamu hebat. Nah ya, jadi kalau kamu mau jadi orang hebat, kamu harus bisa singkirkan itu. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Mengingat waktu kita sangat terbatas dan pertanyaan dari teman-teman semuanya masih sangat banyak, mungkin dapat langsung ditanyakan ke akun sosial media pemateri kita pada hari ini, yaitu Instagramnya Kak Novianti dan Bang Reza. Nanti boleh Bang dan Kak Rahma dituliskan nama Instagramnya supaya teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan dapat langsung bertanya melalui via DM. Alhamdulillah, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada pemateri kita pada hari ini yang sangat luar biasa memberikan ilmu yang sangat banyak kepada kita. Saya harapkan semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita di suatu hari nanti, atau apabila teman-teman yang ingin membuka usaha, semoga ide-ide atau mindset dari pemateri kita ini dapat diterapkan. Terima kasih banyak juga kepada para peserta yang sudah bergabung sampai akhir di acara webinar Youngpreneur pada hari ini. Saya Fadilatur Rahmi, apabila ada kekurangan sebagai moderator pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri webinar kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya selaku moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.